Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya beli handphone ya. Beli handphone seharga 50.000. Tapi user bilang ini handphone sudah hampir setengah tahun ya. Dia tidak perbaiki ya. Dia bilang pernah masuk air ya, atau terendam ya teman-teman. Saya tanya air tawar atau air asin ya, tapi dibilang air asin ya teman-teman, atau air laut ya. Jadi saya tidak perlu lagi membongkarnya, saya langsung bayar ya teman-teman. Karena saya yakin handphonenya masih bisa diperbaiki ya teman-teman. Ya, pertama kita buka dulu slot SIM-nya, tapi slot SIM-nya keras ya teman-teman. Mungkin airnya sudah terlalu banyak ya, atau dia sudah korosi ya teman-teman. Ya, seperti biasa ya, kita buka dari bawah ya teman-teman. Oke. Untuk seri A3s ini atau Oppo A3s, dia tidak ada sidik jari ya teman-teman di belakang. Wow, sudah setengah tahun ya teman-teman. Tidak diperbaiki atau tidak dibawa tempat servis ya. Wah, lumayan parah nih teman-teman ya untuk bagian papan cas dan mainboardnya lumayan parah nih ya kalau dilihat dari kondisi luar ya teman-teman. Ya, tapi harap kita coba dulu dan jangan sampai menyerah ya teman-teman. Karena kalau menyerah itu bukan jiwa teknisi ya teman-teman. Kalau memang jiwa teknisi itu lihat gini tuh makin semangat ya. Ya, kita coba dengan USB detector, tidak ada sama sekali respon ya teman-teman. Mesti digoyang-goyang. Oh, naik di 0,10 ya teman-teman. Naik di 0,10 ya. Tapi itu pun mesti digoyang-goyang dulu teman-teman. Mungkin konektornya sudah parah ya, kena air ya, atau korosi ya teman-teman. Ya, kita buka dulu bautnya. Dan bautnya pun sudah pada berkarat ya teman-teman. Bisa dibilang sudah parah ya. Tapi jangan nyerah ya teman-teman. Kita coba apakah mesinnya hidup ya. Ya, buka bautnya pelan-pelan. Karena bautnya sudah berkarat ya. Biasanya kalau sudah baut berkarat itu bisa dol ya teman-teman ya. Makanya kalau sudah berkarat harap diputar secara pelan-pelan ya teman-teman. Karena kalau dia sudah dol ya agak susah ya dibuka ya teman-teman. Karena penutup Oppo A3s ini dia kaleng ya, bukan plastik ya teman-teman. Kalau dari kondisi sudah parah ya teman-teman, tapi mudah-mudahan ya kalau masih rezeki pasti jadi ya teman-teman. Dan dua minggu lalu ya teman-teman, saya pernah beli juga Oppo A3s. LCD-nya masih bagus ya. Cuma mesinnya aja yang rusak. Nanti kita mudah-mudahan ini mesin jadi kita bisa pakai LCD yang saya beli minggu lalu ya. Wow, wow, ngeri 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 ngeri. Sudah hancur semua ya teman-teman. Dimakan air semua ya. Tidak ada yang tersisa ya. Semuanya seluruh area-area terkena ya air ya, atau korosi ya teman-teman. Ya, kita buka dulu baterai. Kalau lihat dari kondisi baterai sih sudah tidak bisa dipakai ya teman-teman. Kita mesti mengganti fleksibel atau modulnya ya. Wow, sudah parah juga ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan ya. Tapi kalau seandainya rusak, saya ada baterai cadangan teman-teman. Oke. Wow, luar biasa ya teman-teman. Kalau lihat dari kondisi sudah tidak memungkinkan ya untuk diperbaiki. Tapi namanya jiwa teknisi ya, jiwa pejuang ya teman-teman. Kita wajib berusaha dulu ya. Kita wajib mencobanya ya. Karena kita hobi ya teman-teman. Wow, benar berarti ya. Sudah setengah tahun ini ya teman-teman.
sudah lumayan ya. Kalau untuk kamera sudah tidak bisa terpakai ya teman-teman. Dan untuk fleksibel cas atau papan casnya kita periksa dulu ya teman-teman. Apakah ada yang bisa dipakai ya? Kalau sudah tidak bisa ya tidak apa-apa, karena kita minggu lalu pernah beli ya Oppo A3s rusak pada mesin ya teman-teman. Jadi kita coba aja, mudah-mudahan ini mesin yang saya beli 50.000 bisa hidup ya atau nyala ya teman-teman. Ya, hati-hati kalau sudah berkarat, bukanya harap pelan-pelan ya. Jangan terlalu dipaksa ya teman-teman, nanti bisa dol. Oke. Wah, ini cukup parah ya teman-teman, bagian bawah sepertinya sudah tidak bisa terpakai ya. Tapi kita periksa dulu ya teman-teman. Berarti ini bukan terkena air ya. Dia sudah nyelam ya teman-teman, atau terendam ya. Kalau cuma tersiram dari luar ya, atau terkena air dari luar, cuma percikan, pasti dia tidak masuk ke dalam ya teman-teman. Kalau sudah masuk ke seluruh area handphone ini berarti sudah tenggelam ya, atau dia terendam ya. Wow, benar teman-teman, tidak ada sisa lagi ya, semua dilahap dengan air ya. Wow, lumayan ini. Udah pasti nggak bisa dipakai teman-teman. Bisa sih diperbaiki, tapi karena kita punya atau kita pernah beli ya handphone Oppo A3s yang sama, tipe yang sama, jadi kita ada cadangan ya teman-teman. Ya, oke. Sudah tidak bisa terpakai ya teman-teman semuanya, soket-soketnya ya. Dan kalau diperbaiki pun bisa memakan waktu panjang ya teman-teman. Ya, bismillah ya. Mudah-mudahan mesinnya menyala ya teman-teman. Kita buka dulu kaleng-kalengnya ya teman-teman. Wow. Untuk area lampu ada ya, masuk ya sedikit ya. Untuk area CPU atau MMC sama sekali tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk area lampu masuk, area CPU MMC kosong ya. Maksudnya tidak terlalu parah ya. Tidak ada air di dalam ya teman-teman. Itu wajib ya teman-teman, kalau handphone kerendam air wajib dibuka semua ya kaleng-kalengnya ya teman-teman. Ya, kita buka lagi ya kaleng di sebelah ya, atau frame yang di sebelah ya teman-teman. Ini di bagian PMI ya teman-teman. Pokoknya dibuka semua ya, tanpa terkecuali ya, semua dibuka kaleng-kalengnya. Area signal, area power, semua harap dibuka ya teman-teman, agar kita tahu ya airnya masuk tidak ke dalam dan tidak menimbulkan korslet ya teman-teman. Ya, untuk area PMI kelihatannya ada ya teman-teman, masuk tapi tidak terlalu banyak ya, karena aman ya, ada frame ya atau ada kalengnya ya, penutup mesin ya. Iya, bagian powernya aman ya. Mudah-mudahan bagian signal aman juga ya teman-teman. Oke, untuk lampu masuk. Di bagian PA juga kena ya, tapi tidak terlalu banyak ya teman-teman. Masih bisa kita atasi ya. Untuk soket-soket saya sudah periksa ya. Soket-soket LCD, soket kamera tidak terlalu parah ya teman-teman. Setelah kaleng semua tercabut, lanjut kita bersihkan ya. Kalau saya menggunakan thinner ya teman-teman, karena thinner yang saya pakai ini cepat kering ya, dan dia bisa mengangkat sisa-sisa air ya atau korosi ya teman-teman. Ya, jangan lupa sebelum kita bersihkan kita buka ya teman-teman
karet yang ada di pinggiran soket-soket ya, agar kita bisa membersihkan di bagian area soket ya teman-teman, dan tidak ada sisa air ya atau sisa-sisa korosi ya teman-teman. Wow, mudah-mudahan ya teman-teman. Kalau jadi alhamdulillah rezeki ya teman-teman. Jadi cuma modal 150.000 ya teman-teman. Kita beli mesin 50 dan minggu lalu kita beli 100.000 ya. Ya itu tadi pesan saya, jangan menyerah ya teman-teman. Jangan kita lihat sudah terlalu parah dan kita langsung nyerah ya, jangan. Kalau bisa kita coba dulu ya teman-teman. Siapa tahu memang masih rezeki ya. Jadi kuncinya jangan menyerah ya. Harus dicoba. Kalau tidak dicoba kita tidak bakalan tahu ya teman-teman. Oke, kasih bersih bekas lem ya, atau bekas pengaman atau pendingin ya di bagian MMC ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak konslet ya teman-teman. Ya bersihkan, harus bersih ya teman-teman. Harus sebersih mungkin ya. Jangan sampai ada komponen-komponen yang korosi ya. Itu bisa menyebabkan konslet ya atau short ya. Harus dihilangkan semua ya teman-teman, karang-karang yang ada pada komponen ya, yang bekas air ya. Harus bersih. Kalau untuk di LCD udah tidak bisa terpakai ya teman-teman. Jadi kita fokus pada mesin ya. Karena tujuan kita nyari mesin ya teman-teman. Walaupun masuk air, kita bayar ya teman-teman. Insya Allah jadi ya. Oke, lepas semua ya pelindung-pelindung soket ya teman-teman, agar kita bisa tahu apakah ada sisa-sisa air ya atau sisa-sisa korosi ya. Ya, alhamdulillah kalau saya lihat soketnya aman ya teman-teman. Tidak ada masalah ya di soket-soketnya ya. Di soket LCD maupun kamera ya. Alhamdulillah. Ya, sudah dikasih bersih, diperiksa ya teman-teman. Masih ada tidak bekas-bekas air ya. Oke, kita lanjut pemeriksaan ya. Pemeriksaan pada mesin ya teman-teman. Ya, karena ini konslet ya teman-teman, short ya. Tapi saya belum tahu shortnya di mana. Jadi saya nyarinya dengan thinner ya teman-teman. Bisa juga dengan flux atau thinner ya. Ya, saya menggunakan thinner ya teman-teman. Dan saya memakai power supply ya, yang digital ya teman-teman. Saya setel di 2,8 ya, 2,8 volt. Ya, kita lihat ya, di mana bagian yang berasap ya. Oh, ternyata di area PMI ya teman-teman. Di area PMI ada kapasitor ya yang short ya teman-teman. Ya, kita bisa membuangnya dan menggantinya ya teman-teman. Tapi kali ini saya akan buang dulu dan saya tes dulu ya teman-teman. Ya, hati-hati kalau cokel ya, karena di sampingnya ada PMI ya. Jangan sampai terkena IC PMI ya. Ya alhamdulillah shortnya hilang ya teman-teman. Jadi kita langsung tes aja ya. Mohon maaf, ini kamera saya cuma satu ya teman-teman. Jadi kita geser, tidak di skip ya, agar teman-teman bisa percaya ya, mesin yang saya beli tadi bisa nyala ya dengan normal ya. Ya, kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya.
Oke. Ya, alhamdulillah ya sudah tidak short ya. Jadi kita langsung tes ya. Ya, kita taruh di 3,7 atau 4,0 ya teman-teman. Oke. Mudah-mudahan dia menyala normal ya teman-teman. Oke, kita coba ya. Itu untuk on off-nya ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Ada getaran cinta ya teman-teman. Alhamdulillah handphonenya atau mesinnya hidup ya. Jadi kita fokus di mesin ya teman-teman. Alhamdulillah hidup. Wow. Akhirnya ya teman-teman. Kita cabut kaleng dan kita bersihkan semua. Belum di apa-apakan ya teman-teman. Cuma kita buang tadi kapasitor yang short ya di bagian PMI. Alhamdulillah dia sudah nyala ya. Dan kita lanjut tes LCD ya teman-teman. LCD yang kita beli minggu lalu ya, atau handphone yang kita beli minggu lalu, kita coba ya. Mudah-mudahan LCD-nya bagus juga ya teman-teman, karena saya belum sempat ngetes ya waktu saya beli ya. Oke, kita coba dulu. Ya, ini dia. Mudah-mudahan ya teman-teman dia mengeluarkan gambar ya, atau mengeluarkan cahaya juga ya teman-teman. Karena tadi di area IC lampu ya, IC lampu ada korosi ya, atau bekas kena air ya. Tapi tidak terlalu parah. Mudah-mudahan bisa menyala ya. Ya, oke, sudah terpasang ya semua ya. Kita lanjut tes. Nah, apa yang terjadi ya? Dan kita tes tadi mesinnya menyala ya teman-teman. Tapi kita ini ngetes apakah cahaya atau gambarnya ada ya keluar ya. Oke, saya agak kesusahan ya karena di depan saya ada kamera ya teman-teman. Maklum teman-teman ya. Masih pemula ya. Jadi masih lugu ya teman-teman. Kalau bisa dibilang masih lugu ya. Belum pede ya. Ngomong pun masih celemotan ya teman-teman. Tapi ya kita harus berusaha ya. Oke. Bismillah ya. Mudah-mudahan gambarnya keluar ya teman-teman. Wow, alhamdulillah ya teman-teman. Kita berhasil ya. Ya, tidak sia-sia ya teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman ya. Pesan saya, setiap kita mengerjakan sesuatu ya tentang elektronik ya, atau tentang handphone ya, kita jangan menyerah dulu ya teman-teman. Kita wajib mencobanya dulu ya. Jangan gampang menyerah ya teman-teman. Harus berusaha dulu ya teman-teman. Dan kalau kita sudah berusaha tetap juga tidak ada hasil ya, itu baru kita bisa menyerah ya teman-teman. Yang penting tuh kuncinya berusaha dulu ya, agar kita bisa tahu hasilnya ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih kalian telah menonton video ini ya sampai habis, karena berbagi itu indah ya teman-teman. Dan inilah cerita saya ya untuk di Oppo A3s yang saya beli 50.000 ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.